harapan lu tahun 2026 ini Indonesia ini seperti apa sih bro? Harapan gue sih ya pengennya ya maksudnya ya harga-harga ya jangan naik lagi atau Stabil lah mungkin stabil lah gitu kan harga-harga kayak sembako dan yang lainnya juga mudah-mudahan ya. Kayak mungkin yang kayak yang di bawah kayak rakyat kecil gitu kan, yang penghasilnya ya mungkin kita tahu lah gitu kan, di bawah rata-rata minimum gitu bro. Kasihan gitu kalau harga sampai terus melonjak ya kita nggak tahu gitu kan harga tuh bakal melonjak apa enggak gitu kan. Tapi ya gue berharap minimal tuh jangan naik lagi lah, cukup stuck di situ tapi gaji dinaikin gitu. Itu betul. Ya gue berharap mungkin itu titik baliknya Indonesia yang ekonominya semakin baik lagi gitu bro. Nggak ada harga naik atau emang bensin makin mahal gitu kan, kayak gimana ya, ngeberatin banget bro gitu. Jangan sampai lah kayak gitu harapan gua sih. Betul. Ya pokoknya intinya ya buat Indonesia ini ya jangan dinaikin lah harga. Halo, kembali lagi bersama gue El David Dan gua Imam Bule di channel Jejak Sinema TV. Akhirnya tahun 2020 gua 2020 jadi gimana ya bro ya, maksudnya di tahun 2025 itu terlalu banyak beban bro. Gua sampai lupa nyebutin tahun 2025 gitu bro. Gimana ya, akhirnya selesai juga nih bro tahun. Aduh. Iya capek, tapi rasanya berat banget ya. Ya mungkin ini bro, untuk sebagian besar orang tahun 2025 itu sama seperti yang kita rasakan bro. Bukan suatu pencapaian, tapi kayak gimana tuh kita bertahan agar tetap waras bro. Banyak yang senyum di luar sana, tapi berantakan di dalam bro. Berarti kayak orang gila ya bro ya, berantakan banget gitu ya. Jujur aja nih bro, kita tuh gimana ya, di tahun 2025 itu kayak banyak banget kisah, banyak banget suatu perjuangan atau tangisan bro. Tapi kita harus tetap bertahan bro. Iya. Podcast ini bukan soan lah gitu, maksudnya buat sukses, tapi buat yang capek, yang lelah, nemenin lah. Nemenin ya, kayak kita tuh kayak gimana ya, misalnya bisa bilang tuh kayak adu nasib mungkin. Adu nasib, yoi. Nasib gue jelek kan? Adu nasibnya. Iya, nasib gue lebih jelek gitu kan, aduh. Ngomong-ngomong tentang 2025 nih bro, sekitar 12 hari lagi mungkin ya, hampir habis gitu kan. 12 kan? 12 hari lagi. Kalau dari segi lu nih bro, 2025 itu seperti apa sih bro? Gua saking beratnya nih bro, kayak nggak ikhlas gitu mau ngomong 2025. Soalnya buat gua sendiri tuh tahun yang berat bro. Kalau buat tuh seperti apa itu nih? di kehidupan semua ya? Semua, mau percintaan, Iya. mau tentang perekonomian, atau tentang batin itu bro. Apa nih? Itu kalau misalkan dari kehidupan, percintaan, dan yang lain-lain lah gitu kan, itu ada banyak lah gitu kan. Itu pengalaman juga ada. Kalau dari lu sendiri? Ya yang gue bilang tadi, gue buat nyebut tahun 2025 itu kayak berat bro, berat banget bro. Seberat apa tuh? Dari awal tahun nih contohnya nih bro, dari awal tahun ya, setelah takbiran setelah tuh gue saking beratnya ya, iya, saking beratnya ingetnya takbiran aja seneng-seneng gitu bro. Maksudnya semenjak petasan berbunyi pergantian tahun dari tahun 2024 sampai 25 itu gue kayak beban tuh kayak silih berganti masuk gitu ke kehidupan gue. Entah pekerjaan silih berganti, percintaan silih berganti juga. Bukan silih berganti ya, lebih tepatnya gak ada yang datang bro. Sepi bro, hidup bro. Sepi bro, sedih bro. Enggak, maksudnya bukan gak ada yang datang, belum kali. Ya mungkin belum. Ya itu makanya saking beratnya bro. Hidup di terpak sana sini. Tapi yang kasih support tuh yang sayang udah makan belum. Gak ada gitu bro. Saking beratnya itu mungkin yang bikin gua mau ngelupain tahun 2025 bro. Tapi terlepas dari beratnya atau beban hidupnya di 2025 ini, gua
sedikit bersyukur sih bro. Apa tuh? Di tahun 2025 ini gue banyak dapat pembelajaran. Ada hikmahnya juga. Ada hikmahnya juga, walaupun maksudnya kita kan gak bakal mungkin jadi kuat. Iya. Kita gak akan mungkin jadi hebat gitu. Kalau nggak ada pengalaman yang sedih gitu bro. Jadi ya boleh lu punya pengalaman sedihnya banyak gitu kan. Tapi lu ambil pembelajarannya. Lu ambil sebagai tolak ukur gitu bro. Kalau untuk diri lu sendiri nih, lu nanya gue mulu. Gue mau nanya nih dari segi lu, setelah lu sih memulai dari percintaan dulu kah? Atau memulai dari kisah perekonomian atau dianggap remeh, atau dari LGBT-nya. Lu kan kita pernah bahas juga nih tentang LGBT. Kalau lu gimana nih 2025 tuh? Kalau dari percintaan sih gue belum bisa lah gitu kan, belum mau lah gitu kan. Belum mau. Soalnya gue masih bertahan kayak gini gitu. Biarpun gue udah Seperti cerita lu ya, yang sebelumnya. yang kemarin Apa itu sih kan. tuh judulnya tuh, lupa gue tuh judulnya tuh. Nah itu Rindu pokoknya ada ya, di Rindu ya. channel itu ada. Iya itu pokoknya ntar kita cantumin juga ya. Yoi. Tentang amalum isilun juga. Iya. Nah itu gue belum, kalau buat nyari pasangan lagi ya gue belum dulu. Belum bisa move on. Iya belum bisa dulu. Ya mungkin ya nantilah gitu kan. Tapi kalau buat kehidupan ya itu ada susahnya, ada senangnya, ya macam-macam. Nah terus buat pokoknya yang lain-lainnya juga ya apa ya? Nano. No permen gitu kan. Oh berganti kan. Dan nano kayak rasanya tuh bermacam-macam. Yoi. Nano gitu. Bisa aja Bisa, iya. Maksudnya saking banyaknya gitu bro. Iya. Kejadian di tahun 2025 gitu kan. Ya sampai buat mengingatnya aja males gitu ya. Terlepas itu kan masih ada hikmahnya juga. Iya Tapi betul. untuk mengingatnya ya cukup lah gitu, kita ambil kisah baiknya gitu. Buang yang buruknya. Tapi kalau untuk diri lu sendiri nih bro, yang lebih berkesan tuh apa sih bro di 2025 Yang ini? dalam apa nih, maksudnya dari Apa aja, kehidupan, bebas. percintaan apa gitu? Bebas, apa aja. Yang penting menurut lu berkesan nih. Entah emang sakit hati, entah emang senang ataupun sedih. Terserah lu mau yang sudut pandang mana. Satu-satu dulu boleh, terserah lu dah. Kalau menurut gua sih, kalau kehidupan sih ya maksudnya ya gimana ya biasa sih gitu, nggak maksudnya yang berkesan ya kan gua kan kadang gua di luar, kadang di dalam kan gitu kan. Apa deh kadang di luar di dalam dia? Apa deh? Ya jalan. Oh gimana, jalan. gitu Maksudnya nggak diperjelas itu bro, yang di luar di dalam tuh apa nih? Kepo dia. Kita harus diperjelas. Dia kan ngomong kadang gua di luar, kadang gua di dalam. Ya maksudnya gua kadang jalan keluar, kadang gua juga di rumah gitu kan. Nah itu perjelas ya guys, biar kita tuh nggak salah paham gitu. Kan masa ada mikirnya kadang gua di luar, kadang gua di dalam, apa nih konteksnya? Jadi bingung gitu ya. Bingung. Iya bener. Lagi bro. Jadi kan kalau misalkan kehidupan itu ya itulah saling berganti aja gitu. Ya istilahnya kalau percintaan itu ya tadi gue bilang kan ya gue belum ada lah gitu kan. Belum ada buat menuju buat pacaran lagi atau berumah tangga lagi. Gue belum kepikiran ke situ lagi. Nantilah itu mungkin nantilah. Ya mudah-mudahan aja selepas dari tahun 2025 ini mau ke masuk ke 2026 Bismillah aja, mudah-mudahan ya berubah. Dapat jodoh mungkin ya. Apa? Kalau jodoh mungkin ntar dulu deh gue deh. Ntar dulu kalau jodoh. Gue udah mau doain loh. Kalau dapat jodoh bro. Kalau nggak mau bro. Gimana? Maksudnya apa sih maksudnya yang buat sebagai tolak ukur lu? Kalau lu belum mau pacaran atau menikah gitu bro. Pas pacaran kayak, wah, lu udah lama kan ya almarhum meninggal tuh 2 tahun ya? Iya. Lebih apa? Lebih lah. Lebih tuh. Lu apa nggak ada gitu cewek yang datang dan yang datang cowok Ya doang gimana gitu? kalau buat cewek maksudnya ada sih ada, cuman ya buat guanya itu buat ngerespon itu ya maksudnya belum bisa gitu. Alasannya apa? Alasannya apa? Alasannya nggak ada alasan, jadi bukan nggak ada alasan ya bro. Wah kepo nih. Enggak, gua takutnya gitu bro. Kita kan sempat bahas cerita tentang LGBT. Oh gitu. Nah gua takutnya lu kayak gitu gua takut aja bro. Gua bahaya bro. Oh bahaya banget deh. Oh jangan-jangan nih LGBT nih. Lu, bukan gua, lu. Gua takut kok lu gak mau merespon. Kenapa? Maksudnya Gitu kan. lu kasih satu alasan gitu. Gua masih betah sendiri kah atau belum ada yang Ya, seperti almarhum atau gimana? Kalau misalkan yang lu bilang tadi, gue masih betah sendiri ya, oke, gue masih betah sendiri. Ya mungkin ya buat menuju ke pacaran atau jauh ke situ gue masih belum kepikiran, dan gue juga masih masih sama istri itu ya, biarpun istri udah nggak ada ya gue masih sayang lah gitu. maksudnya masih kepikiran juga gitu kan. Nah jadi ya gue belum bisa aja Nah, buat
itu buat cari lagi yang lain belum. Oke. Ya, tapi banyak yang bilang sih Kenapa tuh? kayak bukan saudara ya teman gitu kan. Orang deket lah ya. Ya, orang deket lah. Lu kapan sih nikah lagi? Anak lu udah segini, udah umur segini gitu kan. Ntar anak lu udah gede, ntar ini lo gini gitu. Banyak lah yang ngomong gitu kan. Ya. Gue senyumin aja. Nantilah. Kata gue bilang nantilah, belum waktunya sama gue gituin aja. Ya mungkin ya agak berat juga kalau buat gue buat menikah lagi gitu kan. Ya nantilah dipikir-pikir dulu. Berarti gini ya, berarti secara garis besar kalau untuk percintaan mungkin lu nanti dulu ya. Nanti dulu. Walaupun nanti tahun berganti ya tahun 2026, lu mungkin belum ada planning gitu. Belum. Oke. Belum ada planning. Kalau dari segi ekonomi nih, bro, sebelum lari ke gua ya. Dari segi ekonomi ataupun dari segi pekerjaan ataupun kayak keseharian lu. Hal yang paling berkesan buat lu apa sih? Mungkin banyak yang seperti kita bahas. Ya kalau dalam kehidupan ya, kalau misalkan ekonomi ya kadang ada, ya pokoknya ya silih berganti aja gitu. Kadang ada, kadang enggak gitu kan. Yang namanya Cobaan. kita cobaan kan, ada aja kan masalah kan, iya. situ kan. Kadang ada rezeki, kadang cukup, kadang enggak, kadang pas-pasan. Ya namanya manusia kan gitu kan, orang lah gitu kan, kayak gitu kan. Lu orang? Ya, manusia, iya itu. Maksudnya. Jadi kita tuh maksudnya tuh harus bersyukur. Iya. Ya walaupun kita kayak kurang atau lebih, ya kita bersyukur nikmatin gitu kan. Nggak boleh ngeluh gitu. Iya. Mau dapat segini, mau dapat segitu ya kita nikmatin aja gitu kan. Nah sekarang lu dari tadi nanya gua terus nih. Ya, sekarang bagian gua nanya ya kan? Gue pulang aja boleh gak nih? Pulang, kopinya belum habis. Oh iya. Masih banyak tuh. Minum dulu. Nah sekarang gua mau nanya nih sama lu bro. Lu tadi udah nanya sama gua kan. Nah sekarang gua mau nanya. Ya lu gimana kehidupan lu, percintaan lu? Di tahun 2025 nih? Iya. Ya itu ada sangkut pautnya sama yang di awal tadi bro. Kenapa gue sempet lupa dengan tahun 2025 atau susah nyebutinnya. 2025 itu tahun yang pahit bro buat gue. Pahitnya? Pahit banget, gue bilang tadi. Kayak kopi? Enggak. Kopi masih ada manisnya, ada inspirasinya. Oh iya. Ya kopi pahit. tahun 2025 itu terlepas itu ada masalah buat gue gitu. Terlepas itu banyak cobaan. Tapi banyak pembelajaran juga buat gue gitu bro. Gue bersyukur juga sih di tahun 2005 itu kayak gue tuh dapat banyak ilmu. Gue dapat banyak pengalaman baru. Gue dapat banyak pembelajaran lah di tahun 2005. Tapi ya di tahun 2005 itu ya bisa bilang tuh gimana titik balik gue gitu bro. Yang gue memulai semua itu awal dari nol. Dari segi pasangan gitu kan. Dari segi pekerjaan. Dari segi keseharian gue tuh kayak memulai semua dari nol. Mungkin seperti yang lo tahu gitu kan. Dari segi pacar. Gue saking fokus kayak meniti karir gitu kan, kayak fokus pekerjaan gue yang mungkin lo tahu dari segi waktu susah banget kebaginya bro. Sibuk. Bukan lebih ke sibuk sih, kayak lebih nyibukin diri mungkin bro. Ya gitu. Kayak daripada gue pacaran ngabisin waktu nggak jelas gitu. Ya lebih baik gue nyibukin diri lah gitu kan, dengan ngambil pembelajaran dari orang lain atau emang dari tim-tim kerjaan gue gitu. Ya gue bersyukur juga gitu, gue punya di luar sana punya teman-teman yang ngerangkul gue, support gue kayak di konten nih ada lu gitu kan, di tempat kerjaan gue ada abang gue juga yang ngajarin gue pekerjaannya. Gue bersyukur gitu. Tapi ya itu 2025 itu bisa bilang gue titik balik gue dalam bekerja, tapi banyak beratnya juga bro. Yang awalnya gue tuh kayak mungkin ada pasangan di tahun 2023, 2024 atau pekerjaan di tahun sebelum itu gue ada pacar tapi di tahun 2025 tapi lu di 2025 itu ada kan kayak misalkan PDKT apa sama pacar gitu, apa baru apa gimana tuh buat hubungan itu? Apa belum ada? Maksudnya untuk yang mendekati PDKT lah gitu, buat PDKT-an. Ya mungkin kalau yang gua suka-suka ada. Iya, suka-suka itu. Yang gua suka tuh ada, tapi untuk gua sendiri tuh kayak melangkah lebih jauh atau emang gua kayak coba wah cewek ini oke nih. Pas gua jadiin pacar, gua kayak nggak ada feel-nya ke sana, bro. Oh gitu. Entah kenapa semenjak tahun 2023 itu mungkin lo tahu terakhir pacar gua gitu kan. Semenjak kejadian itu gua kayak malas buka hati, bro. Kayak gua lebih gimana ya? Ya udah bersyukur aja, pekerjaan gue nikmatin aja gitu. Gue kayak males lah kayak dengan pacaran lama-lama, terus dengan hal-hal yang itu aja, kayak chattingan, ketemu.
nggak ada inovasi baru bro, kayak jadi sekarang lu pengennya yang serius apa gimana gitu kan? Ya pengennya sih jenis kelaminnya beda sih bro, kayak nggak maksud bete kali enggak, maksudnya walaupun cewek gitu bro, tapi kayak kita tuh inovasi baru lah mungkin. Ya kita nggak perlu kenal lama-lama, nggak perlu pacaran, ya kita kalau bisa tuh kayak sebulan 2 bulan kenal orang tua, nikah gitu. Jangan kawin doang, takutnya lu kawin doang gitu, anak orang dikawin kan. Iya sih, kalau pikiran lu ke situ sih ya gue mendukung lah gitu kan. Jadi istilahnya lu langsung gitu kan, sebulan 2 bulan 3 bulan lu ketemu cewek gitu kan, lu langsung sahin ke orang tuanya gitu. Jadi ya bagusnya gitu kata gue, jadi nggak usah main-main gitu. Ini kayaknya ngomongin pengalaman lu dah kayak gitu dah. Sebulan 2 bulan langsung sahin. Itu lu kayaknya lu curhat ya? Enggak, gue cuman bilang aja gitu kan. Tai, gue kalau kan itu kan dia parah dia guys. Dia sok-sokan ngejarin, padahal itu diri dia sendiri guys. Aduh, gue jadi keceplosan kayak gebok kentut gitu kan, berbahaya ini. Lanjut bro. Ya kalau berceritain sih, gue skip sih bro. Nggak tahu sih kalau tahun 2026 entah ada apa enggaknya sih terlepas itu. Pengennya sih ada gitu. Yang bikin feel gue balik lagi seharusnya ada gitu. Pengennya ada. Tapi gue nggak berharap banyak sih bro. Kalau ada ya gue alhamdulillah bersyukur gitu kan. Tapi ya kalau nggak ada ya gue jalanin kebiasaan gue yang ini seperti biasa. Kerja 4-5 hari di luar rumah, pulang 2 hari di rumah, ya pingsan. Kalau terus ada lagi kerja lagi selama seminggu atau 4 hari, baik buat molor. Kalau emang nggak liburnya agak lama. Jadi balik itu buat istirahat. Ya buat makan, tidur, BAB. Itu ya store tunai gitu kan. Kalau emang liburnya agak lama, entah sampai seminggu lebih, apa yang gue kesini bikin konten stok gitu kan. Ya sisanya gitu-gitu aja sih bro. Kalau gue sih nggak ada sebagai hal-hal spesial banget sih. Gue tipe orang yang nggak sering jalan-jalan. Gue bukan tipe orang yang sering nongkrong juga. Ya soalnya kan udah apa ya, kalau buat nongkrong itu kita udah males ya gitu kan. Iya. Gue nongkrong bro. Tapi di rumah gitu kayak habis makan. Habis itu nongkrong bro, 5 menit pakai store gitu. Maksudnya kalau gue tuh nggak mau main-main keluar, kayak itu ngapain sih lu kayak gitu tuh capek doang, ngabisin waktu. Daripada gue main keluar nongkrong ke kafe, atau kita kan deket puncak ya, ke puncak atau nongkrong di kafe-kafe atau lihat musik. Sama kayak gue kayak gitu bro. Ngabisin waktu doang, kalau gue sih pikiran sih kalau biar nongkrong di luar, ngopi-ngopi di luar gitu. Sekarang maksudnya udah males gitu. Ya mendingan kita sekarang nongkrong di rumah, di depan rumah, kopi tinggal bikin. Ngantuk tinggal tidur kan, gitu kan modelnya kan. Kalau gue sih kalau ngantuk tinggal makan bro, langsung hilang ngantuknya. Oh hilang ya? Hilang. Nggak ndut-ndutan gitu. Enggak lah, kalau bakat sampai gini, enggak kita jatuh ke nasi gitu bro. Nah sekarang nih kita kan udah bahas kisah tentang 2025 kan. Kalau untuk menurut lu nih sudut pandang lu di tahun 2025 nih, harapan lu lah di tahun 2026 itu dari segi lu sendiri deh. Harapan lu dari segi mungkin percintaannya, mungkin udah lu sampein gitu. Terus kedua untuk dari segi karir mungkin, atau dari segi tiga tuh kayak YouTube kita gitu mungkin. Harapan lu satu-satu dari percintaan lu, harapan lu apa sih? Baru lanjut kedua, gue tanya lagi. Ya kalau harapan gue sih ya buat karir itu ya semoga dilancarin semuanya. Dalam kerjaannya, mau di YouTube, mau di yang lainnya, dilancarin semuanya. Ya mungkin ya kalau masalah mah mungkin ada aja ya kan. Ya mungkin jangan terlalu banyak lah masalahnya gitu ya. Ya mungkin ya gue ini pengen ya di tahun 2026 ini YouTube lancar, rezeki jalan, ya biarpun nggak besar-besar amat ya ada lah gitu. Yang penting kayak teratur gitu ya mungkin. Teratur. Terplanning lah. Iya planning, ada planningnya gitu. Planningnya tercapai lah gitu bro. Walaupun kita nggak gede, yang penting cukup kayak bikin kita puas loh ada hasilnya gitu kan. Buat apa ya memang kalau gede, kalau cepat gitu bro. Kan lebih baik kecil tapi lama gitu kan. Kalau gede cepet kan gimana gitu bro. Jadi kalau gede cepet nggak ada kesannya gitu. Oh, kita lagi bahas apa sih? Sebenarnya gede cepet bahas apa? Kalau misalkan ini kan ada kesannya ada. Oh gini loh, ini gini loh. Enggak, maksudnya kita gede kecil itu bahasnya apa deh? Bahas apa nih? Maksudnya kok gede keluar cepet, terus kalau kecil lama ada kesannya itu maksudnya bahas apa nih? Oh maksudnya dari segi penontonnya gitu ya, gede tapi cepet gajian tapi nggak ada kesannya mungkin gitu ya. Bisa. Terus kecil tapi hasilnya menikmat nggak apa-apa gitu. Iya. Istilahnya ya biarpun kecil, tapi kita kan tahu gitu kan prosesnya gimana. Oh iya sih. Tapi kalau misalkan gede langsung buar gitu kan, gimana ya? Lu langsung gede buar gimana ini ceritanya nih gitu kan? Terus nggak lama turun lagi. Nah turun lagi kan blok anjlok gitu kan.
Tapi kalau misalkan dari kecil ke besar itu step by step ya. Kayak gitu tuh nikmatin step by stepnya bro. Jadi by step. Gimana tadi kalau gede ke besar Pak? Dari kecil ke besar gimana tadi? Lu kayak gini aja deh. Lu beli balon nih, ya kan? Balon kan kempes nih. Lu tiup kan? Nah, itu proses, bro. Ya kan? Lu mesti niup proses itu. Terus kalau gua datang bawah jarum gua putusin, pecah, ya berarti anjlok. Ya kan? berarti kita mendingan dikit tapi ada hikmahnya atau Iya, ada kayak proses, kenikmatan ya. iya, Ada prosesnya tuh nikmatnya jadi ya. naik gitu kan. Jadi nggak langsung kita tek, langsung naik. Ya tiba-tiba ada orang bawa jarum apa gitu kan, dipecahin balon lu. Unlock dong. Ya kita shock lah gitu ya, Shock kaget kan. ya. Wah anjir, kok jadi gini sih gitu kan. Lebih baik. Kaget gitu kan. Ya lebih baik dikit apa kecil tapi nikmat gitu. Nikmat prosesnya ada adanya gitu. Dibandingin gede tapi prosesnya langsung ya unlock gitu, bukan unlock sih ya nggak tahu juga kan Ya kita daripada bisa gede namanya. cepat gitu. Ya kan. cepet lah gitu kan. Nah, jadi istilahnya kayak balon aja yang gua bilangin gitu kan. Balon kempes ditiup. Nah, otomatis kan itu kan proses kan. Niup pakai gitu kan. Gitu, bro. Tapi kalau ini maksudnya konteks balonnya balon apa nih? Balon silikon kah atau balon apa nih? Balon apa nih? Wah, bisa lupa nih. Ya, bro, lanjut yang main, bro. Ngopi dulu, bro. Biar santai, bro. Kita bahas kemana-mana nih, bro. Aduh, kacau. Ngopi, bro. Siap, bro. Nah, tadi kan kita udah bahas tentang karir mungkin ya. Boleh diulang lagi, bro, kalau tentang percintaan nih. Masih target lu ada nggak di tahun 2026 tuh lu pengen nemuin sosok seperti apa? Atau emang kalau nggak ada, harapan lu aja deh di tahun 2026 tentang asmara lu seperti apa sih harapannya? Ya kalau buat percintaan ya tadi kan gue udah bilang gue masih belum siap buat menemukan yang baru gitu kan. Walaupun ada nantinya. Kalau ada ya mungkin ya gue skip. Ya maksudnya di skip itu maksudnya gue nggak mau langsung dar gitu kan. Maksudnya nggak langsung gua apa ya namanya ya? Ya Nolak secara halus. nggak nolak sih ya. Gue cuma bilang ya kita berteman gitu. Soalnya gue belum siap buat kedepannya. Walaupun dia baik, datang ke rumah atau ada etikat baik itu kan ada anak kayak cuma nyayangin anak lu terus ke dia kasih misalnya kayak kenyamanan atau sosok ibunya ada tetap tuh skip juga atau ada pertimbangan lain. Ya kalau misalkan gitu kan ya namanya kita ketemu cewek itu baik apa gimana ya gue mesti gimana ya, jadi istilahnya Memilih gue lagi. mesti memilih sih memilih. Berarti kan pemilih dong orangnya. Tapi Milih-milih cewek enggak, dong. maksudnya memilih itu gimana? Gue kan udah beda, bukan Iya pengalaman ya pengalaman bukan kan. cuma Maksudnya gue udah punya anak gitu kan. Ya maksudnya takutnya ntar gini gitu kan. Nah gue nggak mau di situ. Takutnya ntar gue kenal sama cewek ini. contohnya ya gitu. Nah contohnya. Nah terus cewek ini deket sama gue, PDKT. Takutnya dia nggak sayang apa gimana sama anak gue. Nah gue mikirnya ke situ. Oh, Nah jadi kecuali gue masih bujang bro. Ya kalau gue masih bujang ya oke lah gitu kan. Gue masih bisa ya PDKT atau gimana gitu kan sama cewek lain. Nah, kalau sekarang kan gue kan buat PDKT itu ya mungkin ya nggak dulu lah. Ya mungkin ya gue melihat-lihat dulu yang gimana gitu kan. kayak prospeknya Ya mungkin prospeknya. Ya sekarang ya gue mintanya ya gue disehatin aja. Badan gue sehat. Untuk di tahun 2026. Ya 2026 ini badan gue sehat, keluarga sehat semua. Ya rezeki juga minta lancar, minta dilancarin. Ya mungkin itu. Lu minta ke dukun apa minta ke dukun nih? Harapan lu gitu. Ya harapan gue gitu. Pekerjaan, karir atau percintaan Ya. gitu. Yang terbaik lah gitu. Yang terbaik aja kasihnya. Ya sekarang gue mau nanya sama lu. Lu tadi nanya gue mulu. Ya sekarang gue bagian gue dong nanya sama Nih, lu. nanya apa nih? Nanya alamat kah atau alamat palsu? Alamat palsu. Oke, alamat palsu. Goyang dong tadi dari Ya sini. sekarang harapan lu di tahun 2026 apa tuh bro? Ya kalau 2026 sih jujur aja bro. Yang Apa lu lu mau tahu. petasan? Enggak lah, gue paling petasan gue masukin dalam rumah lu gue gitu bro. Buar Gue gitu ya. masukin biar meledak itu bro. Oke lanjut. Kalau target gue sih ya mungkin yang lu tahu ya. Ya bro. Gue di 2026 ini tuh umur udah 30 gitu bro. Ya yang target pertama gue sih selain sehat atau Lu karir. 30 sorry bro. Lu 30 itu baru apa? Data 2026 nih. Pas Oh, ulang bentar tahun dulu. gua, ya. Oh. Gue 30 ya mungkin. Ya lu kan enak kan udah nikah, udah punya anak ya. Target gue sih pengennya kalau emang ada jodohnya gitu, ada jalannya, ya gue pengen mungkin menikah mungkin buat tahun 2026 itu. Kayak gimana ya? Ya gue kayak
umur tuh kan semakin berjalan ya. Iya. Takutnya kalau gue telat nikah atau 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, gue mikir ke anak juga bro. Takutnya posisinya pas gue udah tua atau udah berumur, anak gue tuh masih kecil, kasihan lah gitu. Nah gue target gue, ya mungkin paling lamanya 2027 lah kalau emang molor lagi Paling gitu. lama, Paling lama ya, tapi gue berusaha semaksimal mungkin pengennya tahun depan sih. Ya itu, tapi harus diiringi dengan kayak rezeki gue lancar, terus gue sehat. Apalagi kan gue bisa bilang kayak baru meniti karir baru lagi kan, di pekerjaan gue yang baru sekarang gitu kan. Gue berharap ya semua pekerjaan gue lancar lah, nggak ada hambatan atau emang nggak ada kayak gimana sih, kayak nggak ada musuh lah atau nggak ada problem lah, dilancarin lah pokoknya, sehat-sehat. Apalagi kan bisa bilang kalau pernikahan kan benar-benar butuh biaya gitu kan. Iya, betul. Gue nggak mau sampai beda lagi ya, kayak Allah ngasih cobaan atau emang kayak Allah beri kayak lo nih peringatan. Ya gue pengennya sih nggak ada masalah, nggak ada problem. Gue pengen nikah lancar, rezeki lancar, sehat-sehat. Ya pokoknya pengennya bahagia lah. Nggak ada kan orang luar sana yang pengennya sakit hati atau pengen punya masalah, nggak ada dong gitu kan. Apalagi udah tahun 2026 loh. Ya, lu punya tujuan atau emang punya planning yang emang udah tersusun gitu bro. Ya pokoknya di tahun 2026 ini pokoknya dilancarin lah semuanya ya. Semuanya. Ya, jadi rezeki dilancarin. Wah, misalkan lu hubungan sama PDKT sama cewek lain sampai ke nikah dilancarin. Iya. Pokoknya semuanya dilancarin ya. Ya pokoknya nggak ada, santai bro, jangan emosi bro, lu emosi, santai. Loh, dia saking semangat ya, bahas 2026 ya gitu ya, jadi gitu, santai bro. Untung nggak pecah. Iya, bahaya banget deh. Kalau pecah pertanda buruk nih bro. Waduh. 2026 udah pertanda buruk nih. Apa ya, gimana nih? Jangan lah ya. Jangan lah. Ya kita minta semuanya dilancarin. Iya, pokoknya kita jangan ada masalah lah gitu. Iya. Andai kata emang ada masalah, ya kita mohon diberi solusi atau kayak petunjuknya Iya, lah, biar betul. nggak cepet kayak berlarut-larut Iya, lah, biar cepet selesai gitu bro. Nah satu lagi nih mungkin terakhir nih bro. Iya. Mungkin sekitar yang kita tahu ya, di tahun 2025 itu banyak sekali kayak masalah problem untuk Indonesia, entah yang bencana alam dan lain-lain. Nah kalau untuk harapan lu sendiri nih, sebelum lu tanya ke gua nanti, harapan lu tahun 2026 ini Indonesia ini seperti apa sih bro? Entah emang pengennya lu bensin dimurahin, atau ya emang pengennya istri boleh punya 3 suami atau gimana? Harapan lu gimana Ya kalau harapan gua sih ya untuk Indonesia gitu? Ya kalau harapan gua sih ya pengennya ya maksudnya ya harga-harga ya jangan naik lagi atau Stabil lah, stabil lah gitu kan, harga-harga kayak sembako dan yang lainnya juga. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan jangan Harapan naikin. namanya harapan Iya. bebas gitu kan. Kita kan pengen yang terbaik loh gitu Yang buat terbaik, Indonesia. iya. Kalau gue jujur ke Indonesia itu gue pengen kayak gimana ya? Kayak mungkin yang dibawa kayak rakyat kecil gitu kan. Yang penghasilnya ya mungkin kita tahu lah gitu kan. Di bawah rata-rata minimum gitu bro. Kasihan gitu. Kalau harga sampai terus melonjak ya kita nggak tahu gitu kan. Harga tuh bakal melonjak apa enggak gitu kan. Tapi ya gue berharap minimal tuh jangan naik lagi lah, cukup stuck di situ tapi gaji dinaikin gitu. Itu betul. Terus dari segi kayak mungkin Rp1 kan, ada kan wacana uang diubah kan di Rp1. Gue berharap mungkin itu titik baliknya Indonesia yang ekonominya semakin baik lagi gitu bro. Nggak ada harga naik atau emang bensin makin mahal gitu kan, kayak gimana yang ngeberatin banget bro gitu. Jangan sampai lah kayak gitu harapan gue sih. Betul. Ya pokoknya intinya ya buat Indonesia ini ya jangan dinaikin lah harga. Iya kan? Sekarang ya, ini terakhir banget nih bro, sebelum kita tutup nih ya. Sebelum kita udah harapan untuk diri pribadi, kita udah berharapan untuk percintaan, kita udah berharap untuk Indonesia 2020 seperti apa. Sekarang terakhir banget nih sebelum kita closing, harapan lu untuk YouTube ini bro, dan harapan ke lu untuk subscriber ini gimana sih gitu, biar YouTube kita tuh cepat monetisasi. Harapan lu gimana nih? Boleh ngomong langsung nih. Ya kalau gue sih pengen minta bantu ya, apa? Ya kalau gue sih ya pengennya sih ya maksudnya ya dilancarin aja YouTube kita ini dilancarin, dipermudah prospeknya buat yang nonton ya, mungkin bantu like-nya ya Sama subscribe gitu ya. Itu aja. Kalau dari gue sendiri sih gue berharap gitu bro, ya di 2026 ini ya mungkin yang kita tahu gitu, mungkin penonton juga tahu dari kualitas masih biasa banget gitu, masih bisa bilang sedikit bersaing lah dengan atau ngobrol santai dengan podcast yang lainnya. Ya gue berharap di tahun 2026 ini step by step kita bakal memperbaiki lah dari segi studio ya bro, ya dengan kayak penggambaran, dengan kamera, dengan editing, gue kayak gitu sih. Kita ngebikin kualitas dan gue berharap juga semakin banyak lah
para penonton di luar sana yang sebelumnya nggak subscribe, cuma lewat doang atau cuma tahu baca doang tapi nggak ditonton. Ini gue berharap kalian ya di subscribe gitu, terus menonton banyak, terus ada respon, like-nya gitu kan. Ya biar kita tuh semakin semangat gitu, ya bro. betul Biar kita tuh semakin semangat lah kayak bikin konsep atau bikin cerita santai, ngobrol santai yang benar-benar kayak menambah wawasan kalian, kayak menambah ilmu atau pengalaman yang bisa jadi tolak ukur gitu, bro. Oh, si abang gini tuh udah mau 30 ternyata kayak gini, bro, gitu kan. Ya, Berarti mau 30 ya mungkin ada plan mau nikah gitu, gitu kan. Jadi gue sambil pelajaran nih biar gue tuh nggak nikah telat, gimana caranya gitu kan. Mungkin kayak apapun pelajaran itu dari siapapun itu, terlepas itu pembelajarannya baik atau buruk, selama itu baik harus kita ambil, bro. Iya, yang buruk kita buang. Kita buang gitu. Iya. Pokoknya mungkin sampai segini aja mungkin ya, bro. Ya, sampai segini aja. Lu udah banting-banting gelas mulu nih. Enggak, ini udah Oh gitu. kode katanya kode. Oh, ini kopi dulu katanya. Oh gitu. Itu kopi dulu, bro. Kopi dulu. Sudah biar ketuk. Wih, mantap nih. Ya, oke bro, mungkin ngobrol santai kita sampai di sini dulu ya. Ya mungkin sampai sini dulu aja ya, daripada kita semakin panjang itu kan pembahasannya banyak banget itu, bro, pembahasannya. Ya bisa bilang tuh kita kayak ngobrol santai tentang rekap di tahun 2025, apapun terjadinya, kita ambil hikmahnya dan harapan lah. Harapan Di tahun 2026 seperti apa. Ya kita selalu berharap yang terbaik lah. ya. Ya mungkin ada lagi, Bo, kayak salam atau pesan-pesan udah nggak ada lagi. Udah. Ya mungkin kita close dulu ya. Iya. Seperti yang gue bilang tadi, harapan gue buat di channel YouTube ini, kalian jangan lupa subscribe, Like komen, and share. pokoknya sering pantau terus channel kita ini, Jejak Sinema Sinemati, TV. biar kita tuh semakin semangat lah. Sampai bertemu lagi di ngobrol santai atau konten selanjutnya bersama gua Imam Bule. Dan gue Al David. Sampai ketemu di pembahasan ngobrol santai selanjutnya.